akan belajar di tema 1, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3 di kelas 3. Baiklah anak-anak, selama menyaksikan video pembelajaran Ibu Rike, semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Anak-anak, kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Silakan simak baik-baik materi kali ini. Selain tinggi dan berat badan yang berbeda, berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama adalah faktor keturunan. Faktor keturunan ini didapat dari orang tua kalian. Kemudian, yang kedua, kesehatan. Anak-anak, jika kalian sakit, maka akan menghambat pertumbuhan kalian, maka jagalah selalu kesehatan kalian. Yang ketiga, makanan bergizi. Makanan bergizi yang seimbang ini juga selain menghasilkan energi, makanan dapat menunjang kesehatan dan pertumbuhan. Oleh karena itu, makanlah makanan yang bergizi seimbang dan hindari makanan yang kurang sehat. Yang keempat, istirahat dan olahraga. Anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan harus memiliki tidur yang cukup, karena istirahat sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah olahraga. Olahraga ini dapat melancarkan peredaran darah kita dan otot-otot tubuh kita menjadi lentur, padat, dan kuat, sehingga tubuh kita sehat dan juga kuat. Nah, ini adalah salah satu yang harus kita lakukan di masa pandemi ini anak-anak. Untuk menjaga kesehatan, tetaplah makanan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup, dan olahragalah selalu. Selanjutnya, Allah menciptakan manusia dengan perbedaan. Oleh karena itu, perbedaan adalah karunia yang harus kita syukuri. Perbedaan adalah kekayaan dan dengan perbedaan kita dapat saling melengkapi. Jadi, kita harus menghargai dan menghormati setiap perbedaan. Anak-anak, tuliskan sikapmu berdasarkan gambar berikut. Jika kalian melihat temanmu yang kesulitan mengambil bola di atas lemari, apa yang kamu lakukan? Tulis di buku tulis kalian masing-masing. Gambar kedua, jika melihat teman kalian yang sulit membawa barangnya, maka apa yang harus kalian lakukan? Kemudian, ada temanmu yang kesulitan dalam menari, sikap apa yang kalian lakukan berdasarkan gambar-gambar di 3 ini. Tulis di buku tulis kalian masing-masing. Anak-anak, sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengalaman sila kedua Pancasila. Saling menghargai dan menghormati juga termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Anak-anak masih ingat dengan bunyi sila kedua Pancasila? Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila ini disimbolkan dengan lambang rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian, bangsa Indonesia saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Maka kalian juga harus mengamalkan sila kedua Pancasila dengan menghormati sesama kita manusia, kemudian saling menyayangi dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Anak-anak, terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Anak-anak, demikian pembelajaran kita di tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya. Anak-anak,
Anak-anak, kali ini Ibu akan menyampaikan materi tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Masih ingatkah kamu dengan gerakan kuat dan lemah tangan pada gerakan tari yang sudah Ibu ajarkan di pertemuan sebelumnya? Sekarang kalian coba memperhatikan gerakannya dengan menyanyi lagu tepuk tangan. Berikut tampilan video tari tepuk tangan dengan lagu tepuk tangan yang akan Ibu peragakan. Simak baik-baik dan jangan lupa berlatihlah dengan tekun agar kamu dapat menari dengan baik. Nah, kali ini Ibu akan menampilkan tari tepuk tangan. Nah, simak dengan baik-baik gerakan yang akan Ibu peragakan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Dah? Dengan lagu ya. Sekarang Ibu coba satu kali lagi. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Nah, anak-anak, demikian video tari tepuk tangan. Semoga anak-anak bisa memperagakan di rumah masing-masing. Untuk menari dengan hasil yang bagus, maka kalian membutuhkan latihan yang baik dan latihan yang tekun. Selamat mencoba. Anak-anak yang Ibu sayangi, makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. Yang pertama, makanan pokok. Makanan pokok ini contohnya ada nasi, kemudian ada kentang, kemudian ada ubi, ada jagung, ada roti, sagu, dan ubi. Nah, makanan pokok ini makanan yang dimakan oleh orang Indonesia. Jadi makanan pokok ini bersumber dari Indonesia. Kita memakan makanan pokok kita nasi, tetapi di daerah lain tidak nasi. Ada yang ubi, ada yang sagu, kemudian ada yang memakan jagung. Yang kedua, lauk pauk. Lauk pauk ini misalnya kita memakan daging, ikan, tahu, tempe, ayam, telur, dan juga bisa hasil lainnya seperti cumi dan ikan-ikan laut lainnya. Anak-anak, yang ketiga adalah sayur-sayuran. Contohnya ada wortel, kemudian ada bayam, ada kangkung, ada buncis, dan juga bisa juga ini adalah labu. Selanjutnya yang keempat, buah-buahan. Wah, buah-buahan ini banyak sekali anak-anak yang bisa kita makan. Bisa juga dari buah pepaya, kemudian buah apel, mangga, rambutan, pisang, dan banyak buah lainnya yang ada di sekitar kita yang bisa kita makan. Buah-buahan ini tidak mesti buah yang mahal. Yang penting buahnya segar dan juga buahnya bagus, tidak busuk. Serta buahnya juga harus bersih anak-anak. Kemudian selanjutnya adalah susu. Nah, susu ini bisa juga susu sapi, susu kambing, dan juga jika ada yang alergi dengan susu hewani, bisa dengan susu nabati, yaitu susu kedelai.
Anak-anak, makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok seperti nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Protein terdiri dari dua jenis, yaitu protein hewani dan nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, misalkan ikan, daging, susu, keju, dan telur. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalkan tahu dan tempe. Anak-anak, vitamin banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Jadi anak-anak, jangan lupa diterapkan pada kehidupan kalian sehari-hari, apalagi di masa pandemi ini sangatlah penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kita. Tadi sudah Ibu sampaikan mana makanan-makanan yang bergizi. Jadi makanlah makanan yang bergizi. Hindari makanan yang tidak bergizi atau makanan yang tidak bagus seperti ciki-ciki, coklat, dan lain sebagainya. Jika ada buah-buahan, lebih baik memakan buah-buahan dibanding memakan coklat. Anak-anak, buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buahan. Hal tersebut agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu yang singkat. Nah, anak-anak, melalui kegiatan pencakokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen. Wow, banyak bukan? Nah, sekarang berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Bagaimana caranya? Caranya adalah 1 kali panen itu 3.400. Kalau 2 kali panen berarti 3.400 kita tambah 3.400. Bagaimana cara mengerjakannya? Masih ingat kalian dengan teknik penjumlahan tanpa menyimpan? Kalau masih ingat, boleh dicoba dengan cara penjumlahan teknik tanpa menyimpan dengan cara susun pendek. 3.400 kita tambah 3.400. Berapa hasilnya anak-anak? Kita hitung sama-sama. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 4 ditambah 4 hasilnya 8. 3 ditambah 3 hasilnya 6. Nah, masih ingatkah kalian bahwa menjumlahkan susun pendek ini dimulai dari nilai tempat, yaitu satuan, kemudian puluhan, ratusan, dan ribuan. Jangan lupa mengerjakannya dengan urutan nilai tempat bilangan. Anak-anak, jika kalian sudah paham, maka tugas kalian adalah kerjakan di buku tema 1 halaman 74 dan 75. Tulis di buku kalian masing-masing. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan hari ini adalah di tema 1, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3. Selamat belajar, semoga kalian tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.